Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Titin Masruro dengan NIM 401190002 dari kelas Ekonomi Syariah A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Aji Damanuri MEI. Tugas ini merupakan resum skripsi dengan judul Perilaku Bisnis Perikanan, Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Desa Sukanegeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ditulis oleh Mea Wulandari dari IAIN Bengkulu pada tahun 2021. Pembahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam berbisnis. Pada hakikatnya, penerapan aturan syariah dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut, khususnya perilaku bisnis, agar terciptanya pendapatan rezeki yang berkah, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan. Sumber pendapatan Desa Sukanegeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, mayoritasnya adalah pertanian. Salah satu pertanian yang dilakukan di sana adalah usaha perikanan, di mana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada seperti air yang bersih dengan berdekatannya dengan irigasi, membuat mereka memilih usaha perikanan. Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 20 Agustus 2019 yang lalu dan menemukan bahwa ikan yang sudah siap dipanen dengan kualitas produk ikan yang baik dan siap untuk dipasarkan belum juga dipanen, dikarenakan menunggu dari pendistribusi atau penyaluran hasil panen, karena mereka masih panen miliknya sendiri. Padahal kualitas dan ukuran ikan yang sudah siap dipanen tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak ada pertanggungjawabannya atas kerugian yang mereka alami. Maka dapat dilihat tidak ada keseimbangan dan keadilan bagi pengusaha perikanan karena mereka tidak bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah dibuat di awal. Dari pemaparan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan dengan judul Perilaku Bisnis Perikanan, Perspektif Etika Bisnis Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah metode. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menginterpretasi objek sesuai dengan fakta dan apa adanya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga kepustakaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah kajian teori. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Bisnis yang menguntungkan dalam pandangan Islam itu mengandung 3 elemen dasar, yaitu yang pertama, mengetahui investasi yang paling baik, yang kedua, keputusan yang sehat, dan yang ketiga adalah perilaku yang benar. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa dalam aturan main perdagangan Islam dilarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Mereka harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan transaksi jual beli. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu ketuhanan atau kesatuan, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab.
Standar Etika Bisnis Syariah atau PBS mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan perilaku takwa, sederhana, rendah hati, lemah lembut, santun, melayani dengan baik, dan amanah. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam menjalankan setiap usaha dan bisnis harus mempunyai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan atau kesatuan atau tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada suatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam hal ini, prinsip tauhid yang dimiliki pengusaha perikanan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, di mana dalam produknya aman dikonsumsi oleh konsumen karena mereka memberikan pakan ikan yang kualitasnya baik dan tidak bercampur. Yang kedua adalah keseimbangan atau kesejajaran. Prinsip keseimbangan adalah prinsip berperilaku adil yang sangat menentukan kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis, pengusaha tentunya sangat mengharapkan sebuah keadilan yang mana keadilan tersebut berwujud kejelasan informasi serta tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, hubungan, serta status sosial, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, kehendak bebas. Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak, menepati, ataupun mengingkari. Dalam hal ini, pengusaha perikanan adalah usaha yang dipilih oleh pemilik usaha perikanan dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip kehendak bebas yang dilakukan oleh pengusaha perikanan adalah tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi menumbuhkan sikap tolong-menolong dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dalam melakukan distribusi atau penyaluran hasil panen itu bebas, maka pendistribusi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Apabila melanggar perjanjian, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka janjikan di awal. Sekian pemaparan resum skripsi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.